Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Indi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk bab baru. Ibu harap kalian buka buku kalian halaman 88. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang memberi tanggapan secara dengan santun. Jadi bab barunya itu memberi tanggapan ya, judulnya. Nah, sering banget kalian itu tanpa disadari kalian tuh memberikan tanggapan. Apa sih tanggapan itu? Tanggapan tuh sama dengan kayak pendapat. Kalian memberi tanggapan terhadap sesuatu atau pendapat tentang sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa peristiwa, bisa berupa fenomena, ucapan dan perbuatan orang, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Dan tanggapan ini bersifat pribadi. Misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu. Contoh nih, teman kamu bikin puisi atau bikin cerpen. Lalu kamu tanggapi bagaimana puisi itu, bagaimana cerpen itu, bagus atau tidak, di mana letak bagusnya, di mana letak tidak bagusnya, seperti itu. Kalian beri tanggapan, dan memberi tanggapannya itu bagaimana cara memberi tanggapannya secara santun, dengan baik, dengan bijak, seperti itu. Nah, aspek yang perlu dipelajari adalah cara menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Jadi ketika memberi tanggapan atau pendapat, itu ada dua aspek yang perlu tekankan, yaitu harus objektif dan harus santun. Apa itu objektif? Jadi kalau objektif tuh contohnya seperti ini. Misalkan ada dua orang ya, ada dua orang membuat karya yang sama. Satu orang itu berpenampilan menarik. Jadi ibu tidak mengatakan cantik atau ganteng, karena semua itu relatif, cantik dan ganteng itu. Jadi ibu katakan penampilannya menarik ya. Penampilan menarik, misalnya bajunya bagus gitu, atau pokoknya penampilannya menarik. Yang satunya berpenampilan biasa saja ya. Maksudnya memakai baju yang biasa, pokoknya penampilannya biasa saja. Nah, tapi mereka membuat satu karya yang sama. Disinilah kita sebagai penanggap atau kita sebagai pemberi pendapat itu diuji. Apakah kita bisa objektif? Yang kita nilai adalah karyanya, objek yang dibuat oleh orang tersebut. Maka namanya objektif. Kalau kita menilai dari segi fisik orang yang membuat, itu namanya subjektif. Kita lihat, ini orangnya penampilannya menarik nih, pasti karyanya bagus. Gak bisa gitu, itu namanya subjektif. Kita menilai orang dari penampilannya. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai pemberi tanggapan adalah harus objektif. Kita lihat objeknya. Objeknya bagus tidak? Objeknya sesuai tidak dengan tema misalnya. Ya, jadi tanpa melihat subjeknya, tanpa melihat siapa yang membuat, tapi lihat karyanya. Seperti itu. Jadi kalian kesampingkan dulu tuh yang menarik, yang gak menarik orangnya, tapi lihat karyanya. Oh, ternyata justru orang yang berpenampilan biasa saja nih yang lebih bagus karyanya. Ya katakanlah, walaupun penampilannya biasa saja tidak menarik, kalau karyanya memang menarik, katakanlah itu menarik. Atau bagaimana tanggapanmu? Gitu. Ya, itu yang namanya objektif. Kalian nilai objeknya, bukan siapa yang membuatnya. Seperti itu. Paham ya? Dan hindari sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kamu tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Nah, ini yang sering terjadi nih. Ketika kalian bersosial media atau kalian sedang melihat sesuatu, itu tanpa disadari kalian melontarkan kata-kata atau melontarkan pendapat yang menyakiti. Elah apa bagusnya sih diposting. Nah, kata-kata itu berupa tanggapan, walaupun cuma seperti itu. Apa bagusnya sih, ngapain diposting. Walaupun terlihat seperti itu merupakan tanggapan. Dan jangan salah, tanggapan seperti itu bisa menyakiti orang lain. Ya, nah itu hati-hati. Jadi kalau kamu tidak bisa berkata baik-baik, lebih baik kamu diam, tidak usah menanggapi, tidak usah berpendapat. Misal kamu gak suka nih, postingannya gak suka dalam hati nih, aku gak suka nih postingannya dia, ya udah stop, di diri kamu aja, gak usah dilontarkan pendapatnya. Nanti kenapa bahayanya kalau misalkan kamu lontarkan pendapat kamu, nanti bisa menggiring orang lain untuk setuju dengan pendapat kamu. Itu yang bahaya. Nanti ada lagi nih, iya ya gak bagus postingannya, ngapain sih di post. Nah, itu nanti ada menggiring opini lain. Jadi lebih baik diam. Kalau memang kamu tidak bisa melontarkan kata-kata bagus atau pendapat bagus, lebih baik ya tidak usah berpendapat. Seperti itu. Paham ya? Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana memberi tanggapan dengan santun. Ya, bagaimana berbicara dengan baik, menerima pendapat dengan baik, memberi pendapat dengan baik gitu.
Paham ya? Oke. Di sini nih ada teks tanggapan, lihat. Nih, di sini ada contohnya nih. Nih ada contoh tanggapan nih. Di sini ada karya yang ditanggapi, bagaimana tanggapannya di sini ya. Lalu kita lihat langsung ke halaman nih, halaman 93. Langsung aja kita masuk ke struktur teks tanggapan. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama konteks. Konteks tuh Konteks tuh apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwanya terjadi. Kalau peristiwa di mana dan kapan. Peristiwanya tentang apa, misalnya politik, sosial, seni, budaya. Jadi konteks yang ditanggapi itu apa, misalnya kayak tadi tuh menanggapi karya lukisan. Berarti apa yang ditanggapi karya lukisan si A misalnya. Atau misalnya peristiwa demo kemarin ya. Apa yang ditanggapi peristiwa demo UU Cipta Kerja? Di mana? Depan gedung DPR gitu. Peristiwa apa? Politik. Nah, itu namanya konteksnya. Konteks apa yang kamu tanggapi? Itu struktur yang pertama. Kalau kamu memberi tanggapan, struktur yang pertama tuh berarti konteksnya dulu apa? Ya, tentang apa? Lalu deskripsi. Kamu deskripsikan bagaimana peristiwa itu menurutmu tuh bagaimana? Apakah aman? Apakah berpengaruh? Apakah membawa perubahan kayak gitu, atau terrealisasi atau tidak, dengan baik atau tidak, apa yang dihasilkan. Kamu deskripsikan dengan santun, dengan baik, tanpa memihak satu orang pun. Jadi kamu deskripsikan secara objektif, kamu lihat. Jadi kamu tidak membela satu kubu manapun, kamu deskripsikan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu, bagaimana, maksudnya bagus atau tidak, ada hasilnya atau tidak, kayak gitu ya. Itu namanya 3 struktur teks tanggapan ya. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa deskriptif. Yang di konteks memakai bahasa deskriptif. Di bagian deskripsi juga pakainya bahasa yang mendeskripsikan sesuatu. Dan kalau di penilaian itu baru menggunakan kata-kata pujian dan kritik. Jadi kalau di penilaian baru kalian pakai kata-kata pujian, bagus sekali peristiwa tersebut, atau aksi tersebut bagus, atau aksi tersebut saya rasa kurang bagus atau kurang terpuji karena kayak gitu. Jadi ada pujian dan kritikan di penilaian gitu. Sampai sini paham ya? Semoga sampai sini paham. Sampai sini dulu Ibu jelaskan karena nanti takut terlalu panjang. Sementara itu kalian kerjakan dulu nih dari yang halaman teks ini nih. Teks 90 dari jika ditanyakan. Nah, sampai halaman 92 kalian ini aja. Isi yang tabel yang di atas ini. Karya apa yang ditanggapi? Ini kan lukisan Avandi Kebun Cengkeh, terus novel gitu-gitu. Siapa yang menghasilkan karya? Nah, itu kamu tanggapi. Dari teks yang kecil ini, teks yang 89 sama teks yang 90. Kalian tanggapi ini di tabel ini. Boleh pakai tabel, boleh enggak ya. Gitu. Terima kasih, semoga paham. Kalau ada yang enggak paham boleh kalian tanyakan di grup, di GCR boleh. Terima kasih.